Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romaulus Yahan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena memang hanya firman Tuhanlah yang menjadi penuntun hidup kita dan memberi hikmat kepada kita untuk mengerti setiap rencana Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, kami yakin dan percaya Tuhan pun akan menyertai kami pada hari ini. Lindungi dan jaga kami senantiasa di dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami. Biarlah firman Tuhan yang selalu mengajar kami. Dan biarlah pekerjaan kami dapat kami lakukan dengan baik. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati dan setiap pekerjaan kami akan berhasil dan berbuah dengan baik. Oleh sebab itu kami mau belajar di dalam firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat dengan mudah mengerti firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 4 Maret 2025 tertulis di dalam kitab Mazmur 29 ayat 2. Dalam bahasa Batak Psalmen 20 sia ayat 2. Demikianlah dikatakan. Lehon ma tu Jahoba hamuliaon niguarna, marsomba mahamu tu Jahoba mamake pahean parhadohoan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Itu adalah mutlak. Kita puji atau kita tidak puji, kita sembah atau tidak kita sembah, kita mengakui ataupun tidak mengakuinya, Dia tetaplah Allah yang besar, Allah yang kudus, dan Allah yang maha mulia. Itulah kemutlakan yang objektif, yang sudah pasti, yang tidak dapat diganggu-gugat oleh apapun juga. Sekarang yang menjadi persoalan adalah apakah kita mengakui kebesarannya? Apakah kita mengakui kemuliaannya? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu Dia adalah Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang kudus. Tetapi acap sekali kita tidak mengakuinya di dalam kehidupan kita. Mungkin perkataan kita, ucapan kita, syair-syair lagu kita menyatakannya, mengakuinya. Tetapi kehidupan kita tidak mengakuinya. Mengapa saya katakan demikian? Karena memang sering sekali kita merusak kemuliaan Tuhan, mencemarkan, mengotori kekudusan Tuhan dengan cara dan sikap hidup kita setiap hari. Dia adalah Allah yang besar, Allah yang perkasa. Tetapi hari-hari kita dipenuhi kekhawatiran, ketakutan. Kita tidak percaya kalau Dia Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, yang akan mampu menolong kita, yang akan mampu mengerjakan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita puji atau tidak kita puji, Dia tetap Allah yang besar. Kita muliakan ataupun tidak, Dia tetap Allah yang mulia. Oleh sebab itu saudara-saudara, hari ini kita diingatkan dalam firman Tuhan, supaya kita menempatkan kemuliaan Allah itu terus terjadi di dalam kehidupan kita. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya.
Sering sekali kita mencuri kemuliaan Tuhan, bukan? Seakan-akan keberhasilan, pencapaian kita adalah karena hasil usaha dan kerja keras kita. Hari ini kita diingatkan untuk memberikan kembali, mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Jika apa yang kita harapkan, jika pencapaian kita sampai di titik hari ini, itu adalah karena perkenanan Tuhan. Itu adalah karena kasih-Nya kepada kita. Sebab itu, berikanlah kemuliaan hanya kepada Tuhan. Bersyukurlah jika engkau mendapatkannya. Itu karena Tuhan yang menghendakinya. Sujudlah dan menyembahlah kepada Dia. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan itu secara nyata dengan mata jasmani kita. Tetapi yakin dan percayalah saudara, Dia adalah Allah yang besar, Allah yang mulia. Melalui apa? Melalui semua ciptaannya. Kita melihat bintang yang gemerlapan. Kita mendengar guruh riuh. Kita melihat alam yang luas yang sangat indah. Itu semua bukan karya manusia. Tetapi itu adalah karya ciptaan Allah yang besar yang dianugerahkan kepada kita supaya kita dapat menikmatinya. Oleh sebab itu ketika kita mengakui kebesarannya melalui ciptaannya, mengakui kemuliaannya melalui karya-karya yang dikerjakan dalam kehidupan kita, marilah kita memuji Dia. Marilah kita memuliakan Dia, Allah yang besar, Allah yang perkasa, yang maha mulia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ingat kembali ya, kita puji atau tidak kita puji, Dia tetap Allah yang mulia. Tetapi ketika kita memuji Tuhan, di sana kita mendapatkan kemuliaannya. Dan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan Allah adalah pemilik surga. Amin. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus merenungkan kasih Tuhan yang telah kita terima dan yang akan terus dikerjakannya di dalam kehidupan kita. Yakinlah, Dia selalu ada. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang besar, Bapa yang setia, yang memerhatikan kita. Yakinlah saudara, jangan pernah meragukan itu dalam kehidupanmu. Teruslah memuliakan Tuhan. Teruslah menguduskan Dia di dalam kehidupanmu. Dan buktikanlah itu dengan cara hidup yang benar, hidup yang kudus sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus. Biarlah pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan yang Maha Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajari kami untuk memuliakan Engkau sebagai tanda rasa syukur kami. Biarlah kami terus menguduskan-Mu dengan hidup di dalam kekudusan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Mampukan kami Bapa untuk meletakkan kemuliaan Tuhan di dalam segala peristiwa kehidupan kami. Dan biarlah di dalam penyataan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami boleh menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami mau menyerahkan segala pekerjaan dan segala harapan dan cita-cita kami. Engkaulah yang menolong kami untuk meraihnya, karena kami akan dan percaya yang terbaik telah Tuhan siapkan bagi kami. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang bergumul, dan mereka yang berduka cita. Biarlah Engkau beri kekuatan, pengharapan, serta penghiburan. Demikian juga kami berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit. Ya Bapa, Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber kesembuhan. Pulihkan dan sembuhkanlah mereka. Biarlah hati mereka tetap percaya Engkau Allah, Bapa yang setia bagi kami. Biarlah segala yang kami harapkan, Tuhan menjadikannya seperti yang Engkau kehendaki saja. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.